Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Alfiah dari jurusan PGMI NPM 1701050040. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan jawaban uji komprehensif yang telah saya kerjakan. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran pendidikan dan perencanaan pembelajaran, dan berikan masing-masing contohnya. Jawaban yang telah saya bikin adalah perencanaan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk dapat mencapai tujuan maupun target yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, perencanaan pembelajaran sendiri merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil berpikir secara rasional. Sedangkan contohnya biasa digunakan atau disiapkannya silabus, langkah-langkah pembuatan RPP, KI, KD, dan sebagainya. Sedangkan perencanaan pembelajaran pendidikan yaitu proses dalam menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Contohnya penerapan dari rencana pembelajaran maupun evaluasi di dalam rencana tersebut. Soal yang kedua, jelaskan strategi dalam pembelajaran luring dan daring dan berikan masing-masing contohnya. Jadi, dapat diketahui strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan yang dapat digunakan oleh seseorang pendidik maupun guru untuk menyampaikan pembelajaran agar mudah diterima bagi peserta didik. Nah, strategi pembelajaran luring adalah pembelajaran secara luar jaringan, yakni dilakukan secara tatap muka. Contohnya, pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas menggunakan metode pembelajaran picture and picture. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran daring adalah pembelajaran secara dalam jaringan, yakni pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka atau online. Nah, jadi sejak COVID memasuki Indonesia pada awal 2020, maka sistem strategi pembelajaran daring mulai diterapkan di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus. Contohnya, pembelajaran yang berlangsung menggunakan Zoom Meeting maupun Google Class dan lain sebagainya. Soal yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan media pembelajaran dan alat peraga dan berikan masing-masing contohnya. Yang dimaksud dengan media pembelajaran merupakan sumber belajar bagi peserta didik. Dengan adanya pembelajaran merupakan peran penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Contohnya, penggunaan audiovisual yang merupakan gambaran dari materi yang dijelaskan oleh pengajar. Nah, alat peraga sendiri yaitu alat bantu atau merupakan perantara dalam memudahkan menyampaikan materi. Jadi bisa dimengerti ya, apa perbedaan media pembelajaran dan alat peraga. Kalau media pembelajaran itu sumber belajar, sedangkan alat peraga itu hanya alat bantu untuk memudahkan memahami materi. Contoh dari alat peraga sendiri yakni Dakota atau yang biasa disebut dengan Dakon Matematika. Alat bantu ini untuk memudahkan mempelajari dan memahami pelajaran matematika, materi KPK dan FPB. Yang selanjutnya, soal keempat, sebutkan dan jelaskan tentang evaluasi pembelajaran dan berikan masing-masing contohnya. Ada beberapa macam-macam evaluasi. Yang pertama, pretest dan posttest. Pretest biasanya dilakukan oleh guru pada awal pembelajaran sebelum dimulainya penyajian materi baru. Contohnya, guru memberikan beberapa soal matematika untuk dikerjakan di awal pembelajaran. Posttest yakni kebalikan dari pretest, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru di akhir materi atau pembelajaran. Contohnya, adanya beberapa soal IPS yang harus dikerjakan di akhir pembelajaran sesuai dengan materi. Yang selanjutnya, evaluasi prasyarat. Evaluasi ini hampir mirip dengan pretest, yaitu agar mengetahui penguasaan peserta didik materi yang telah lalu dengan dasar materi yang akan disampaikan saat itu. Contohnya, evaluasi penguasaan sejarah Indonesia sebelum memulai materi baru tentang pahlawan Indonesia.
Yang selanjutnya adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi ini diberikan setelah menyampaikan materi dan memahami materi mana yang belum difahami oleh siswa atau bagian-bagian yang dianggap sulit, dengan maksud dapat memahami kekurangan-kekurangan peserta didik. Contohnya, memahami bahasa yang dianggap asing, yakni penggunaan kata implementasi, korelasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini biasa dilakukan setiap akhir penyampaian materi pembelajaran maupun modul, dengan tujuan hampir sama dengan evaluasi diagnostik. Contohnya, nilai Budi kurang, maka dari itu guru menganalisis apakah Budi harus melakukan remedial atau tidak. Remedial sendiri adalah pengulangan evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya, evaluasi sumatif. Evaluasi ini biasa dilakukan atau yang umum diterapkan untuk mengetahui prestasi belajar. Contohnya, penilaian pada beberapa mata pelajaran yang dilakukan beberapa hari. Yang selanjutnya, ujian akhir nasional. Pembelajaran ini dilakukan di akhir untuk menentukan status kenaikan kelas. Akan tetapi, evaluasi ini hanya dilakukan oleh kelas yang paling tinggi di suatu jenjang pendidikan. Misalnya, pelaksanaan ujian di sekolah dasar melalui UAN atau ujian akhir nasional untuk kelas 6. Yang selanjutnya, evaluasi penempatan. Evaluasi jenis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap siswa, sehingga guru dapat menempatkan siswa dalam situasi sesuai dengan kemampuannya. Contohnya, salah satu sekolah dasar melakukan evaluasi penempatan untuk menentukan kelas bagi seorang peserta didik. Yang kelima, yakni soal terakhir, jelaskan bagaimana tentang mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Ada beberapa hal yang dapat mengatasi kesulitan belajar, yakni menganalisis melalui beberapa tahapan, yaitu baik faktor dari dalam maupun dari luar seseorang, memahami fisiologis maupun psikologis. Soal selanjutnya, ini adalah soal terakhir. Sebutkan dan jelaskan macam-macam jenis psikologi pendidikan. Ada beberapa macam psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologi pendidikan dengan antropologi. Antropologi merupakan ilmu tentang manusia, sedangkan psikologi pendidikan ialah menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan. Yang selanjutnya, psikologi pendidikan dengan fisiologi. Fisiologi yakni ilmu tentang mempelajari organ yang ada dalam tubuh manusia. Yang selanjutnya, psikologi pendidikan dengan didaksologi. Didaksologi sendiri yakni terciptanya suasana belajar maupun komunikasi dan instruksi yang baik dari siswa kepada siswa lainnya maupun dari guru kepada siswa sampai tahap evaluasi. Yang terakhir adalah psikologi pendidikan dengan pembelajaran. Pembelajaran di sini lebih bersifat teknis dan operasional. Jadi, sekian jawaban yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.